Andi salah satu owner dari klinik pijat massage terapi. Ya benar. Oh ya, sebelumnya saya meminta izin untuk mewawancarai Mas Andi terlebih dahulu. Apakah diizinkan? Boleh. Oh iya. Ini berarti perihal yang mulanya di sini berarti yang usaha sini ya. Iya, saya akan mewawancari Mas Andi sebagai salah satu owner dari klinik pijat massage terapi ini. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik. Perkenalkan, nama saya Andi Sugistino Prayoga. Saya termasuk salah satu owner di klinik massage terapi ini, dan juga ada beberapa teman saya lainnya. Kita bisa mewakili untuk tugasnya Mbak untuk menginterview usaha yang ada di sini kayak gitu. Bagaimana cara Mas itu mempromosikan bisnis ini ya? Ya kan setiap usaha itu kan harus kita, gimana caranya usaha kita tuh dikenal sama orang, karena nggak mungkin kita buka usaha tanpa orang ada yang tahu. Nah, salah satunya adalah kami tuh mempromosikannya itu pertama itu ada dari brosur, kita sebar secara langsung, dan juga yang kedua kita juga main di beberapa media kayak Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Kita belilah, namanya apa kemarin itu lupa, artinya kita beli di sana untuk dipromosikan. Jadi usaha ini tuh sudah secara otomatis dipromosi di media, jadi walaupun ini nggak besar itu akan tampil di FYP-nya orang-orang yang buka Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Jadi promosinya kita melihat lewat sana, dan juga dari teman ke teman, dan juga ketika ada pasien udah enak merasakan di sini, jadi mereka tuh mempromosikan dengan sendirinya. Oh, saya ketika berobat di sini, terapi di sini enak, jadi tuh ngajak temannya. Jadi itulah salah satu bentuk promosi, orang-orang bisa tahu ke sini. Juga saya juga memanfaatkan teman juga ke teman, ini ada aku buka ini, ayo kalau memang ada yang sakit atau kayak gimana kami bisa bantu kayak gitu. Salah satu promosi kami kayak gitu. Berarti selain dari media online, berarti kolaborasi teman ke teman juga ya? Berarti? Teman ke teman, pasien ke pasien, sama kayak gitu. Nah, teman ke teman, pasien ke pasien. Nah, kalau ke teman-teman itu kadang saya ngomongnya itu ya ini, saya cuma buka, kalau saya tuh buka kayak gini. Kalau minat, kalau pas mau terapi ataupun ada masalah, ayo tinggal komunikasi aja. Konsep seperti apa ya yang Mas gunakan untuk memulai bisnis ini? Konsepnya itu sementing kita punya skill sih. Kita buka usaha ini kan nggak mungkin kita buka usaha tapi tidak mempunyai skill di dalam bidang tersebut. Jadi setidaknya kita harus menguasai sedikit. Dan sebelumnya itu kita juga harus mengikuti beberapa pelatihan. Khususnya pelatihan yang usaha yang mau kita buka. Nah, setelah kita mempunyai skill itu, baru kita ayolah kita merancang untuk membuka di mana, mau di konsep kayak gimana. Nah, ternyata konsepnya ya wis, kita buka seperti ini, kita sewa tempat, kita juga cari SDM untuk membantu lah dalam penanganan nanti ke pasiennya langsung kayak gitu. Jadi untuk konsepnya sendiri kita kayak lebih ke pelemasan sekaligus nanti reposisi sendi ketika ada sendi yang bermasalah, jadi sakitnya itu kena gitu loh. Ini di situ kalau punya konsep. Apakah diperlukan skill ya untuk pijat terapi ini untuk menangani pasien? Skill ya harus. Skill kita dalam menangani langsung, skill kita dalam manajemen. Kita kalau selaku owner yang ada di sini itu kita juga harus punya skill dalam usahanya, dan juga kita harus punya skill dalam manajemennya. Ya, gimana caranya ini kita buka usaha itu gak stagnan gitu. Kita harus juga mempunyai skill ke sana gimana depannya ini bisa lancar, sukses kayak gitu. Tapi kalau skill untuk beberapa teman-teman yang khusus untuk penanganan itu harus memang punya skillnya itu di bidang kayak langsung di penanganannya kayak gimana sih, kita juga harus melatih itu. Ketika kita merekrut teman-teman yang mau jadikan terapis di sini, itu kita juga harus latih terlebih dahulu. Ada tahapan-tahapan pelatihan yang harus kita terapkan ke mereka, mulai dari pelemasan, gimana berapa menit ketika keluhannya ini gimana caranya, terus nanti ketika nggak bisa tuh harus minta bantuan kemana kayak gitu. Kayak gitu kan, skill kita harus butuh. Gimana tentang inovasi yang Mas yang gunakan untuk menghadapi pesaing ya? Ya, setiap usaha itu pasti ada saingannya sih. Setiap usaha pasti ada saingannya, tapi saingan yang memang bukan usaha-usaha yang lain, akan tapi saingan yang usaha seperti ini sama gitu. Ya sama seperti ini kan banyak di pada sini juga. Ini kan alamatnya Rungkut Asri 4 nomor 15 Kali Rungkut Surabaya. Sini gang 4.
Tempat di sebelahnya ini di gang berapa ya? Di gang 2 ini juga ada terapi, lagi. tapi cuman beda nama lah. Untuk melihat inovasi, untuk gimana melihat peluang dari pesaing itu, kita nggak mengatasnamakan pesaing. Ya wis, kita rezekinya kita gitu loh. Walaupun kita sama-sama terapi cedera ataupun apa, yang masalah rezeki itu kan nggak ada yang tahu lah. Sebenarnya kita profesional dalam usaha kita tangani dengan baik. Ketika ada pasien cocok dengan ini, ya wis, Tidak kecewa ya. tidak mengecewakan pasien lah. Kan ketika sakit itu sembuhnya pasien itu kan bukan karena faktor oh ini obat ini yang terapan metode ini, enggak, tapi kadang sugesti sih. Ketika ke tempat ini sembuh, sini nggak sembuh, sini sembuh, sini nggak sembuh. Itu jadi pasien itu ya cocok-cocokan. Tapi kalau terkait masalah persaingan, penting kita dari fasilitas kita baikin, terus juga di penanganan kita juga baikin. Ketika menerima menjamu pasien itu kita juga baikin. Intinya sih kayak gitu. Kalau persaingan belakangan lah, rezeki itu juga belakangan kayak gitu. Lalu berapa modal mas yang masnya butuhkan untuk memulai bisnis ini? Awal ya? Iya, awal modalnya. Awal mula itu kan kita kan kolaborasi itu ada 4 orang. Nah, ketika anggap pengeluarannya sekian, anggap berapa puluh juta sumbangnya, wis kita bagi 4 pengeluaran hasil. itu, ya anggap tentu dalam buka usaha ini kan kayak sewa kontrakan ini berapa puluh juta dalam 1 tahun, terus beli kayak fasilitas perlengkapan, renovasi dan sebagainya. Anggap untungnya mungkin nanti dulu itu sekitaran 30 sampai 40 lah seumpamanya, sekitaran segitu, terus kita bagi gitu. Iya. Lah, teman-teman tuh dapat modal dari mana? Ya kalau dari saya pribadi itu kadang ya minta bantuan muter uang, gimana caranya bisa muter uang. Nanti saya bakal kembalikan ketika ini ada rezeki. Ya putarannya kayak gitu. Sampai dulu itu enggak, contoh saya tuh 5 juta atau 6 juta. Terus aku harus punya uang 6 juta untuk membuat dana awal untuk membuka usaha ini. Kayak gitu. Putarnya dari mana? Ya kita cari pinjaman sih kadang. Cari pinjaman, entah nanti mau pinjam ke bank kah. Kalau dulu tuh ada sebagian pinjam ke bank, ada sebagian yang muter sendiri. Muter sendiri. Fasilitas apa aja yang terdapat di klinik ini ya mas? Fasilitas lebih ke pasiennya. Iya. Kalau ke pasien tuh kami tuh gak ribet sih terkait masalah fasilitas. Cuman ya seadanya kayak gini, kita ya taruh tempat ruang tunggu yang nyaman, office yang nyaman, dan juga kalau di penanganan sendiri ya kami hanya membutuhkan bed dan juga bed untuk tempatnya pasien nanti kita tanginin, juga handuk dan juga lotion sih. Cuman itu aja kalau untuk fasilitas. Cuman nanti yang membuat ketertarikan adalah penanganannya langsung di dalam kayak gimana. Tapi kalau fasilitas yang penting office-nya ada, tempat ruang tunggunya ada, ruang penanganannya ada. Dan ruang penanganan untuk sekarang kami tuh masih ada 2 kamar, yang ruang terapi 1 sama ruang terapi 2 itu dimaksimalin terlebih dahulu. Besok mungkin kalau sudah banyak yang membludak, mungkin kami bisa nambah kamar. Apa biaya ya yang harus dikeluarkan untuk sekali penanganan terapi ini? Tergantung sih, kita itu ngambilnya itu hitungannya setiap item. Contohnya gini, untuk ada pasien datang ke sini itu dengan keluhannya lutut seumpamanya cedera pada lutut, saya sakit lutut, pernah jatuh atau kayak gimana ya, nggak tahu itu, ya wis itu hitungnya 100.000 lutut, itu termasuk kanan kiri, jadi kita lemesin dan juga kita benerin sama sekaligus benerin itu 100.000. Akan tapi kalau datangnya ke sini itu keluhannya lutut sama panggul seumpamanya, ya wis berarti hitungannya dua item, berarti hitungannya 200.000. Tergantung keluhannya pasien. Kalau aku minta seluruh tubuh ya beda lagi gitu. Kalau cuman keluhannya panggul lutut ataupun lutut ankle ya segitu, intinya hitungannya kami itu per itemnya 100.000. Cukup wawancara dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.